Yang bener itu ya, yang katanya pernah didenda itu. Pernah masuk penjara 3 hari. Aduh. Orang lepas cuma bilang gitu. Hobimu apa sih? Berantem gitu. Hobi kok berantem gitu. Tapi yang paling utama itu jauhi narkoba. Kalau masalah mabok udah stop. Oke Mas Aji, gimana kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita ini Mas Aji ya, dengan latar belakang masa lalunya dulu yang sangat mungkin dibilang apa ya? Pahit lah. Pahit ya. Kalau diceritakan nggak siap. Diceritakan nggak siap pokoknya satu hari. Ya mungkin bisa menjadi inspirasi nanti buat teman-teman semua dimanapun berada. Oke teman-teman ya, kita sudah bersama dengan Mas Aji ya. Ini kita nih akan cerita tentang perjalanan dia sampai memiliki usaha seorang petani walet ya ataupun budidaya walet. Nanti kita akan dengarkan ceritanya gimana ya, kita tanya-tanya ya. Nah, katanya nih dulunya sebelum dia sampai ke perjalanannya sampai sekarang ini, dulunya itu memiliki perjalanan yang cukup ada pahitnya lah. Banyak pahitnya ya Bang ya? Banyak. Banyak pahitnya dibandingkan dengan manisnya. Iya, namanya hidup Mas. Jadi ya kemana lagi? Jadi kita nikmatin aja lah. Iya, dinikmatin ya kan. Jadi mungkin bisa menjadi inspirasi nanti ya. Jangan dicontoh lah kalau yang jelek-jeleknya, mungkin pengalaman nanti yang ada pengalaman yang buruknya jangan dicontoh. Jadi untuk sekedar inspirasi ya kan, motivasi ya kan, motivasi untuk yang lain lah ya. Termasuknya anak-anak muda mungkin yang masih pada masa lalunya Mas Aji ya kan, nah, bisa berpikir lebih maju lagi mungkin nantinya. Enggak, masa yang lebih sekarang kalau pikirnya lebih maju kan lebih bagus ya kan? Iya, bener. Jangan lari ke sekarang kan lagi rame-ramenya kayak narkoba kayak gimana tuh, kalau bisa dijauhin. Iya, bener. Oh jadi gini Mas Aji ya, katanya ya, ini dengar-dengar sebelum perjalanannya sampai punya rumah sendiri ya, udah gitu sampai sebelum memiliki istri, sampai sekarang ini usahanya kayak gini. Nah itu gimana Mas Aji dulu perjalanannya? Katanya dengar-dengar dulu bandel banget ya? Iya, kalau menurut aku sih aku nggak bandel Mas, cuman orang-orang gimana manggilnya Mas apa Ru aja ya? Lah sama aja, Mas apa Ru. Soalnya gini loh, kalau aku pribadi sih aku ngerasa nggak bandel. Iya. Nggak bandel, soalnya aku yang nilai kan orang. Tapi kalau orang bilang katanya aku bandel gitu loh. Ya semua kan tergantung penilaian orang. Soalnya gini ada dua pilihan juga, bandel apa nakal. Kalau bandel sama nakal kan lain ini. Nakal juga ya, bandel juga ya. Berarti lengkap ya? Alhamdulillah lengkap Mas Bro. Alhamdulillah masih lengkap. Perjalanan hidup. Sebenarnya nggak ada sih orang yang mau aku menjadi bandel tuh, nggak ada yang mau. Cuman karena mungkin pergaulan juga ya, lingkungan juga ya. Dulu kan sekolahnya di Jawa, ya kan. Terus lingkungannya aku dari basicnya mungkin memang suka ya, zaman dulu kan tau lah suka berantem gitu kan. Jadi ketemu sama orang-orang kayak gitu lah. Ya kayak gitulah jadinya. Oh jadi dulu sekolah seperti di Jawa ya, nggak di sini ya? Sekolah SMK di Jawa. Saya pikir di sini dulu. Sekolah di Jawa, SMP-nya di sini, daerah sini ya? Dari sini, cuma SMK-nya di Jawa. SMK di Jawa memang dulu orang tua kan sempat bilang gini, kalau kamu sekolah di sini nggak apa-apa sekolahkan. Kenapa gitu tuh? Ya mungkin karena soal biaya Mas, soal kan orang tua kan ya kurang mampu lah, kalau anaknya orang nggak punya, jadi sekolah di Jawa. Oke, saya suka saya memang berharap, memang gini, saya ceritain dari SMP ya. Iya. Pertama masuk SMP saya ditindas. Waduh. Jujur saya ditindas. Aku udah niat suatu saat aku harus pegang sekolahan, pokoknya. Jadi pas itu udah lulus SMP, masuk ke sekolahan SMK. Di SMK itu gini, waktu masih mos kedua
Jadi tempat duduk kan, aku kan MP nih, nah itu otomotif. Iya, Jadi iya. aku nggak ada tempat duduk, jadi aku duduk di otomotif. Orang otomotif nggak terima, langsung bilang gini. Aku gini dulu masih bandel-bandelnya lah. Itu tempat dudukku, loh. Kalau nggak mau sambung single kita bang itu. Nah, semenjak itulah, jadi sering berantem, yang tawuran juga. Tapi itu hal buruknya ya mas ya. Jadi terbiasa itu tadi, akhirnya terbiasa lah berantem itu tadi ya. Ada rasa takut lagi udah ya. Jadi kayak dulu itu kayak suatu kebutuhan, hobi gitu ya. Hobi. Bener loh. Kayak aku heran loh, hobi kok berantem. Orang rumah selalu bilang ini, hobimu apa sih? Berantem gitu. Hobi kok berantem gitu. Tapi ya namanya dari dulu kan, dari zaman-zaman sekolah kayak gitu. Nah, jadi ketemu kan itu udah masa sekolah ya. Jadi kok bisa ketemu sama orang rumah, ceritanya gimana? Gini, kok gitu. bisa orang rumah ini bisa nerima gitu dengan keadaannya Mas Aji gitu. Oh dulu gini, yang bandel gitu. cerita pertama yang ketemu orang rumah itu, saya sendiri kerja di tempat orang tuanya orang rumah ini. Dia kan dulu toke sawit. Jadi ya timbul rasa gitu aja. Oh jadi bapaknya toke sawit orang rumah. Kerja di situ. Terus nikah, belum nikah sih. Pacaran 8 tahun. Mama bener loh pacaran. Iya 8 tahun. Waduh lama banget bro, pacarannya 8 tahun loh. 8 tahun. Siapa yang di sini pernah pacaran sampai 8 tahun? Aku aja nggak pernah loh, nggak pernah. Aku dulu berapa ya? 3 bulan itu tunangan, terus habis tunangan 3 bulan lagi nikah. Aku enggak. Singkat. Pacaran udah itu udah memang kalau udah dijodohkan namanya laki-laki ya kan. Cari cowok yang memang jelek sih, tapi alhamdulillah banyak cewek yang mau gitu loh. Sampai ketinggal ke Jawa, ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja gue tinggal tuh. Tapi alhamdulillah balik lagi ke sini, memang jodohnya di sini. Lalu itu ceritanya gimana? Kok bisa katanya denger ya? Maaf ya, udah tersinggung loh. Iya. Jadi gimana ya? Kok bisa katanya denger bisa mukulin orang itu didenda itu gimana ceritanya? Oh, ya itu ya gimana ya? Itu jadi permasalahannya gara-gara apa gitu kan? Sehingga gak usah terlalu detail, gak usah apalah. Ya gini lah, intinya gini loh. Aku tuh dulu kalau masih muda, kalau aku misalnya nggak suka sama kamu, ya udah aku datangnya kupukuli gitu. Oh, gitu. Nah gitu dulu, makanya dulu kayak gitu. Iya. Tapi ya sekarang ya jangan. Tapi pernah itu ya, katanya bener itu ya, yang katanya pernah didenda itu. Pernah masuk penjara 3 hari. Aduh. Bener jujur. Penjara 3 hari bro. Rasanya pokoknya nggak enak 3 hari kayak 3 tahun. Pokoknya jangan sampai lah, jangan sampai. Iya. Pokoknya anak muda yang sekarang tuh jangan sampai kayak gitu. Nakal-nakalnya boleh, nakal sewajarnya. Kalau masa remaja nakal itu wajar. Jadi sebelum punya sarang walet ini, apakah di bidang pertanian lain, apa punya kebun juga Mas Haji? Kalau kebun ada sih pemberian orang tua. Satu di air hitam, nggak mau disebut ya. Yang satunya di sana ada, cuman belum ada hasil. Tapi punya ya? Tapi ya punya, udah punya lah. Alhamdulillah udah punya apa Mas Haji ini udah punya kebun sawit ya Mas Haji ya? Yang belum sawit. Kebun kelapa sawit ya alhamdulillahnya ya. Nah, terus hijrahnya itu dulu bisa hijrah meninggalkan itu semua gimana itu Mas Haji? Ya pertama ya memang niat. Oh niat ya, diniatin ya? Ke dunia kayak gitu kan maksudnya, ke dunia yang lama kan. Nah, Meninggalkan sih enggak. Masih seneng sebenarnya, cuman sekarang gini, mikir udah ada tanggungan, udah ada agak ekor. menghindari gitu ya? Menghindari lah ya. Kalau masih minum kadang-kadang, jujur ya kalau minum tuh, karena namanya kita udah peminum, tetap rasa pingin tuh ada. Cuman kan mengurangi sedikit demi sedikit. Iya. Kalau langsung nggak mungkin, nggak ada yang instan. Ya nggak ada itu semua langsung instan itu nggak ada. Apalagi kita basicnya peminum, ya kan? Jadi sarang walet ini udah berapa tahun apa berapa bulan berdirinya nih Mas Haji? Ini mulai on ini mungkin baru sekitar 2 minggu loh. Baru ini mulai ada suaranya. Mau mulai ada suara pemanggil ini ya? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Kalau pembangunannya awal-awalnya tahun? Awal pembangunan tahun ini juga, tahun ini baru, pokoknya ini dari 0 sampai jadi 3 bulan. 3 bulan. Tapi perencanaannya bertahun-tahun. Tahun-tahun ya? Nah, ya, perencanaannya bertahun-tahun. Saya sampai heran Mas Haji, sampai salut lah. Maksudnya salutnya gini. Ini teman-teman ya. Jadi ini terus terang ini Mas Haji ini teman saya ini ya. Teman saya akrab juga ya. Jadi teman-teman ya yang bikin saya salutnya itu Mas Haji ini ya. Dulunya itu latar belakangnya itu tadi ya. Anggap aja preman lah ya. Sama kayak pun pernah dulu masa lalunya Dulu gini mungkin. ya, saya potong ya. Dulu sempat keluarga orang rumah tuh nggak suka sama gua. Dulunya itu ya, awal mulanya ya. Awalnya nggak ada yang mau. Apalagi kakak-kakaknya tuh bilang gini, nggak usah sama Haji itu preman, Haji itu bandel, mabuk, suka berantem gitu. Tapi namanya jodoh, nggak tahu. Iya, ya bener itu namanya jodoh kan. Jodoh. Kalau manusia yang ngalangin, namanya jodoh dari Allah itu ya. Manusia tuh nggak bisa ngalangin. Iya.
Kecuali dijodohkan ya. Lain kalau dijodohkan masih bisa dihalang-halangin. Tapi kalau jodohnya dari yang Maha Kuasa Allah ya, itu nggak bisa dihalang-halangin sama manusia karena Allah udah menentukan itu jodoh kita. Terus gini lagi, aku ya cowok pertama yang berani ngapel ke rumah ya. Cowok pertama ya, orang-orang pertama. Padahal empat anak perempuannya. Anak perempuan 4. Lima. 5 anak perempuannya dia apa mertua? Cuman aku cowok pertama yang berani ngapel ke sana. Karena kan galak katanya, galak terus anak orang kaya juga. Iya. Kita kan anak orang nggak punya gitu. Tapi kan aku sama orang tua sendiri sama bapak itu bilang gini. Kalau kamu laki-laki, kalau ngajak perempuan, jemput ke rumahnya. Maksudnya bukan biar ada tanggung jawabmu. Terus misalnya sesuatu dicari pun kau yang tanggung jawab gitu loh. Nanti kalau jemput di rumah nanti siapa yang tanggung jawab gitu. Iya, benar. Makanya aku punya adik perempuan 2 pun kalau ngapel ke rumah wajib aku tahu orangnya siapa. Ya biar kita nyari yang enak ya kan. Ya kan? Nanti pergi ke sana sama pacarnya, siapa pacarnya kan kita ngerti. Iya bener. Namanya orang tua mungkin ya wajar kayak sama anak perempuan ya kan. Karena anak perempuannya berapa tadi? Anak perempuan dari mertua 5 ya kan. Nah itu tadi mungkin khawatir kan namanya anak perempuan. Jadi Mas Bro ya ini saya salut ini. Dengar udah lama nggak ketemu, rupanya punya sarang walet. Ini saya kaget nih baru tahu inilah dia punya sarang walet ini. Iya. Kok nggak ada selamatannya ya? Bancakannya nggak ada sampai rumah gitu. Ada tapi cuma sini aja. Ya di sini. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kan kalau udah sukses bisa manggil kita juga. Amin. Ya kan? Amin. Doain aja lah kawan-kawan ya. Pokoknya nanti mudah-mudahan ini sarang waletnya Mas Aji banyak apa nih ya isinya. Amin. Banyak yang mampir di sini waletnya bikin sarang. Amin. Ya doain aja Mas Bro ya. Karena emang niatnya Mas Aji ini bagus banget ini membuat usaha walet ini untuk keluarga ya pastinya ya. Iya just untuk pertama untuk keluarga, yang penting ya untuk keluarga, terus terutama itu bisa membanggakan orang tua lah, orang tua laki, orang tua perempuan. Jadi, wih itu anaknya kan gitu. Iya. Itu tadi membanggakan orang tua Mas Bro ya. Ya, selain membanggakan orang tua, mudah-mudahan kita doain rezekinya lebih banyak lagi, nanti bisa berbagi malahan. Iya betul. Amin. Ya, itu yang utama. Itu yang paling utama ya. Itu yang paling utama. Soalnya rezeki itu kan titipan. Iya benar itu, benar. Jadi terus kan ada juga bukan misalnya kita gaji sekian kan ada juga punya orang lain kan gitu. Kewajiban orang lain bukan punya kita sendiri gitu. Jadi ya sebisa mungkin berbagilah. Kalau untuk sendiri ya enggak lah Mas. Jadi ini udah ada isinya ini. Kalau kemarin sih waktu di anu ya yang nginep sih udah ada sekitar 10 titik ya. Ya. Tapi alhamdulillah termasuk cepat juga sih. Termasuknya cepat ya. Ya biasanya kan sampai 3 bulan kosong. Orang-orang itu ya. Iya. Mungkin karena kan di samping itu kan ada walet yang pertama kan udah rame kan. Nah mungkin dari situ anaknya ada yang pindah ke sini kan, kita juga bisa juga ya. Iya. Ya emang kalau rezeki itu nggak ada yang tahu ya kan Om ya. Lagian gini kalau mau sarang walet kan prinsip walet kata orang-orang yang terdahulu yang udah punya sarang walet itu semakin banyak sarangnya semakin banyak waletnya. Jadi kalau misalnya kita bangun walet semakin banyak. Gitu. Oh makanya mungkin ini dari sana kan ada dua sarang walet. Oh yang di sana udah ada yang bangun juga ya kan sarang walet. Nah itu jadi mungkin ada bantuan dari situlah gitu kan. Jadi termasuknya ya ini Om, masalahnya bikin sarang walet ini biaya kan nggak sedikit ya kan? Iya lumayan banyak. Makanya di sini saya salutnya gini Om, kok bisa nekat nih Om bisa punya sarang walet ini modal dari mana nih? Modal tetaplah ada yang bantu. Tetap ya, cuman kan intinya Om nggak semua orang bisa memiliki kemampuan seperti itu maksudnya. Nah gini, bisa mengelola nekat dana. kita nekat. Iya. Kalau nggak nekat, wah dulu aku pernah posisi nggak kerja, yang kerja sama orang rumah, terpuruk. Asli pernah terpuruk kali. Orang mungkin makan aja sampai nggak selera karena saking terpuruknya. Mungkin bisa depresi kalau orangnya memang mentalnya nggak kuat, memang depresi. Tapi aku salut sama orang rumah aku. Sulit apapun masih, ibaratnya masih mau gitu loh. Makanya kalau nyari orang itu jangan yang cantik, tapi yang setia. Nah itu bener. Ya. Mantap Mas Bro. Kalau yang cantik mah banyak. Mantap, setuju. Tapi yang setia susah. Susah, apalagi selamanya kan. Apalagi ibaratnya bantu dari nol gitu kan. Oh ini baru 3 minggu ngisi ya? Ya sekitar ya mulai on nih sekitar 2 minggu. Tapi saya lihat tadi kan sempat juga teman-teman mungkin lihat ya cuplikan di awal video tadi ya. Sudah lumayan ramai juga terlihat ya. Waletnya bolak-balik masuk ke dalam sarangnya ya. Itu tadi saya pun salut juga sama teman saya ini karena itu tadi ya. Ilmu manajemennya main teman-teman ya. Nekat ilmu manajemennya. Nekat. Tapi gini ya denger dulu. Gue pernah nekat ya. Nekatnya ini belum berani kalau masalah bisnis gini. Nggak semua orang loh berani. Iya emang. Contohnya gini, kayak aku lah. Kayak aku mau bangun ini, misal mau usaha ini, udah jelas tuh hasil dari usaha ini besar. Tapi
aku ini belum berani loh nekat itu. Nggak semua orang berani nekat itu. Iya, nah, itu pun nekatnya diperhitungkan lah. Nah, ya maksudnya itu tadi manajemen kan. Nah, berarti harus manajemen punya juga. Asal nekat aja nanti mati konyol kita. Kalau kayak gini loh, nekat bayar, kalau misalnya kita modal minjem, bayarnya itu kan kita pikirkan. Iya. Kalau modalnya ada lah, duit misalnya ada duit itu, duit nggak ngutang lah, nggak minjem, belum tentu lo bisa ngelola. Iya betul. Jarang lo orang bisa ngelola duit itu. Artinya kita harus konsisten. Nah itu tadi. Iya, konsisten misalnya. Bener. Kita pengen seperti ini kan, gimana caranya? Walaupun kita minjem misalnya di bank, kan banyak di bank, minjem di bank kan ada kur lagi kan lebih murah. Kita konsisten, kita mau bangun ini ya kita harus fokus ke sini Ya, gitu. Jangan mau bangun ini, mau beli ini, ya nanti nggak kebangun. Nanti saat ini udah jalan, ada duitnya kita untuk beli. Ini jadi dua-duanya nggak ada yang jalan kan gitu. Iya, kebanyakan kan gini. Namanya manusia ya. Nggak puasnya itu pasti ada. Udah punya usaha ini, yang jelas-jelas ini nanti kalau kita tekunin hasil ya. Yang bikin hancurnya kan kita punya usaha 3 macam. Iya, kalau 3 macam kita kelola dalam satu, kita sendiri yang ngelola gitu loh. Iya. Tanpa bantuan siapa-siapa gitu. Itu kan manajemen itu namanya ilmunya kan termasuknya. Kalau usaha alhamdulillah aku punya kayak jualan baju. Oh, sempet jualan baju juga ya? Jualan baju setiap aku nggak punya hidup di organisasi. Oh iya. Nah, teman-teman, jadi Mas Aji punya jualan baju juga. Produknya apa nih Mas Aji? Produknya kaos pencaksilat, organisasi. Organisasi ya? Organisasi. Jadi jualannya di rumah pun ada stok, cuman kalau keliling itu setiap suro kalau orang Jawa suro, satu Muharram. Oh, satu Muharram ya? Pokoknya bulan Muharram itu keliling. Oh, jadi teman-teman nanti kalau mau mesen ya bisa lihat ini apanya ya, linknya juga apa bisa menghubungi ini. Iya. Di sini kontaknya Mas Aji dan ini produk-produknya juga nanti saya tunjukin sekilas ya di video ini nih. Iya. Nah, jadi jualan baju, jualan apa lagi Mas Haji? Baju buka angkringan, tapi kan tahu buka angkringan. Oh ya, angkringan ya? Di situ ya? Ya lumayan lah. Memang buka angkringan nih, memang ada ceritanya loh. Dulu sebelum buka angkringan kan, anak-anak yang nongkrong di angkringan itu nongkrongnya di rumah gua. Nongkrong di sini, jadi nongkrong di sini. Aku bingung ini, nongkrong, kopi keluar, gas keluar, ya ide aku. Aku bisa buka angkringan. Oh iya bang, siap buka bang. Ya dia nongkrong dapat hasil kan gitu, ya kan? Bisa untuk kehidupan sehari-hari lah kan. Oh, gitu. Jadi inisiatifnya dari situ ya tadi ya. Di angkringan tuh sih inisiatifnya di banyak Mas Bro bisnisnya. Angkringan. Jualan baju. Jualan baju. Kebun kelapa sawit. Ini lagi sarang walet nih ya bisnisnya nih. Ya kecil-kecilan Mas. Ya. Jangan ngomong gitu, doa loh. Iya, besar-besaran. Ya, ini bisnis besar-besaran semua ini ya. Besar-besaran. Angkringan Mas besar-besaran. Ya iyalah, nanti siapa tahu jadi besar punya cabang. Amin, iya betul. Ya, saat besar. Jangan salah loh, ya. Keuntungan angkringan jadi sepelekan. Misalnya contoh angkringan satu malam dapat 200.000, tapi kalau punya 10 cabang, 10 cabang 200 kali 10, 2 juta. Iya. Ya 2 juta dong. Ya, betul. Ya 2 juta satu hari, satu malam gitu loh, satu malam doang. Kalau cabang kan gunanya itu. Tapi memang jujur ya kalau di angkringan, kok semalam kalau 200.000 dapat. Ya alhamdullah ya nih. Lancar terus ya anak-anak muda. Alhamdulillah. Makanya kayak kita kan kerja harian tuh. Makanya kadang kalau kayak libur gini lah. Ntar bisa berjur, bukui, nyari untuk itu. Aku sendiri yang belanja. Oh, belanja sendiri, masak sendiri? Iya. Waduh, koki Mas Bro. Yang jualan bantu orang rumah. Karena orang rumah kan kerja. Aku nggak mau membebani orang rumah, kasihan. Dia kerja. Iya juga, iya. Nanti kayak kita ini lagi libur gini kan, kerja terus pulang masak, nggak enak lah. Ya kalau giliran aku nggak kerja, istriku nih pulang kerja tidur bilang itu. Aku suruh tidur, istirahat bilang itu. Ini loh, suami yang kayak gini idaman ya. Nanti aku yang masak. jangan dilihat dari masa lalunya Mas Bro. Itulah tadi gue bilang ya. Iya betul. Jadi menilai orang itu jangan dari masa lalunya. Masa lalunya buruk belum tentu loh dia. Malah yang biasanya lebih pengalaman ya kan. Iya. Bisa berbaur ya kan. Bisa biasanya menghadapi masalah itu lebih pengalaman gitu. Dan lebih pengertian biasanya gitu. Lebih tahan mental. Lebih kuat ya. Lebih kuat biasanya ya. Jangankan dengan ocehan istri ya kan, dulu ocehan teman-teman sampai gebuk-gebukan ya kan, tawuran, tahan. Apalagi ocehan istri kan harusnya pengalaman, lebih bisa apa? Ya nggak pengalaman ini ngobrol di sini, ya nggak pengalaman ini. Ini deg-degan ini ya. Jadi teman-teman ini saya paksa ini wawancara ini, ceritanya ini. Karena nggak pernah ngobrol di depan kamera ngobrol. Iya. Ini Mas Aji ini apa dia juga ya kerja di apa juga masih kerja juga sehari-hari ya? Masih, itu kan kewajiban. Ya, aku bener kewajiban kerjaan Mas Bro. Ya kalau disuruh libur sama mandor ya libur. Mandor gitu ya. Iya kerja, gimana lah namanya. Kita orang kerja juga. Kita walaupun kita punya usaha, kerja tetap lah.
Karena orang hidup memang pekerjaan nomor satu. Kecuali memang Kewajiban kan. usahanya kayak couplingnya udah oke, couplingnya udah oke, angkringan udah lumayan. Nah, cuma itu mengelola itu bisa lah. Tapi itu kan sama aja kerja. Kalau untuk sekarang kita wajib kerja. Angsuran masih banyak. Jadi omset ini pengen tahu juga ini, aku pengen tahu ini. Omsetnya sebulan ini semua ini total dari usaha dari mulai pekerjaan gimana ya? Omsetnya lumayan sih. Kalau Iya. dibilang sih omsetnya lumayan, cuma Lumayan, alhamdulillah ya. alhamdulillah ada lah pokoknya. Cukup Pokoknya lah. bisa menutupi lah gitu. Bisa menutupi yang wajib ditutupi gitu loh. Terus yang pertama kali yang bahagiakan istri, kedua orang tua. Insya Allah rezekinya lancar. Iya bener, itu teman-teman itu. Saya mungkin pernah buat video juga ya. Nah, jadi mungkin teman-teman penasaran sama video saya dulu. Jadi saya pernah buat video tentang orang tua saya, ibu saya ya. Jadi membahagiakan ibu tuh jangan nunggu kita lagi kaya ya. Semampu kita, seadanya kita. Nggak materi ya, kita nyenengin hati dia gimana lah. Dari perilaku ya kan. Iya, Bisa betul. juga. Aku kayak orang tua lah. Kita kasih 50.000 aja sebulan, udah bahagia banget itu. Padahal jasa dia lu gak terbayar kan. Iya bener, nggak bisa dibayarin Iya. pakai duit. Makanya aku ya, sama orang nggak takut, tapi sama mama sama bapak nih, lagi sibuk apapun, Ji bantu bapak langsung berangkat. Wah, salut saya. Iya, karena cara membalas budiku cuma itu. Dari materi kita belum sanggup, ya kan? Ya cuma itulah yang dia cara membuat dia bahagia. Terus dari melajangnya jadi zaman muda tuh aku selalu mengecewakan dia. Aku pernah ya 3 tahun gak teguran sama orang tua. Sedihnya kayak apa coba? Lu bayangin sendiri lah, 3 tahun gak teguran sama bapak itu. 3 tahun lama nih. Lama. Ya karena pas saking bandelnya aku kan. Dulu waktu masih bandel-bandelnya itu paling males tuh kalau lebaran. Gila sungkem nih sama orang tua nih. Gila sungkem nih. Kalau sungkem nggak bisa ngomong bro. Aku nggak bisa ngomong. Makanya wah. Tapi sekarang alhamdulillah ya, mungkin makin dewasa tuh pikirannya kan makin terbuka. Lebih ya gini lah sama orang tua. Lebih enak lah. Hidupnya pun rezeki pun alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Iya. Ya doa orang tua juga itu kan. Ya ada lah gitulah. Kalau kita sering berbagi sama orang tua, terutama orang tua keluarga, rezeki itu pun alhamdulillah. Sama Allah pun yang maha pemberi rezeki. Jadi awal mula bisa terjun ke walet ini dari gimana? Apa dari inisiatif hati sendiri apa gimana nih? Dulu pernah kerja di kuli bangunan. Oh, kerja kuli bangunan awal mulanya tuh. Iya, bangun walet. Bangun walet. Apa? Di tempatnya ada orang tetangga situ kan. Iya, iya. Gua sarang walet. Nah, aku kerja, aku kan masih kerja nyupir bawa air, dulu kan jualan air kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau misal pas air sepi ikut kerja di bangunan. Bangunan. Di bangunan tukang masang sirip-sirip itu mikir pertama itu kayak tetangga itu habis 500 juta loh. Tetangga. Sempat kaget juga dulu ya denger apa ya. Duit dari mana segitu ya. Tapi kan dengan berjalannya waktu kan rezeki kan ada. Terus kita pun ya itu kita berani nekat. Di sini banyak kok orang minjem bank masih percaya. Gitu aja. Intinya kalau memang kita nggak punya modal tapi kita minjem bank jangan asal pinjem. Kita harus tahu ke belakangnya ada nggak yang untuk bayar gitu. Iya, iya, Jangan benar. berani pinjem nggak mau bayar nanti bingung. Nah, ya hancur kita kan. Iya bener itu. Bener. Ya itulah minjem tapi tahu ada nggak dana yang angsuran sekian sanggup nggak kita kalau Iya, kita iya, sanggup gas. Jadi emang karena inisiatif sendiri ya bangun ini ya. Iya ini kalau orang rumah mintanya suruh beli sawit aku nggak mau. Karena sawit udah punya mungkin ya. Ya udah punya alhamdulillah. Pertama kita kalau sawit kebun ya pertama kita wajib ke kebun. Sedangkan kita pekerja Iya, iya. kerjanya cuma harinya liburnya cuma sehari hari Iya, iya, Minggu. bener-bener. Kalau masalah mabok udah stop. Aku sih dapat pesan dari bapak sama yang sekarang masih ingat. Iya, iya. Gini, jadi anak muda itu jangan suka ngikutin seneng. Nanti dunia pasti seneng. Senep. Oh ya senang kesenep ya? Iya. Senep itu bahasa Jawa Mas Bro ya? Ya kalau kita tiba-tiba ngikutin seneng terus pasti bakalan seneng. Itulah pegang. Jadi aku sekarang mikir kalau aku ngikutin seneng maksudnya mabuk-mabukan terus kan seneng terus nih. Ujungnya seneng, duit habis. Ya kan? Sakit lah, senep itu sakit Mas Bro. Sama dengan sakit ya. Ya, jadi kalau bisa boleh kita seneng tapi inget gitu loh. Ingat nggak setiap hari harus seneng-seneng gitu. Ada waktunya seneng, ada waktunya susah, ada waktunya kerja. Intinya menikmati hidup aja yang dikasih setiap harinya. Itu aja kan Mas Bro ya? Iya betul. Nikmati hidup. Pokoknya pengen jalan. Ada duit jangan nunggu kaya. Nah itu. Iya. Ya betul. Jangan nunggu kaya baru seneng-seneng. Kalau mau apa yang ada hari ini udahlah
kalau memang kita pengen seneng, ya udah gunakan yang ada aja. Iya. Gak usah dilebih-lebihin. Nggak usah maksa. Gak usah maksa. Kita pengen makan ini, kita pengen makan KFC nih, itu kan 20.000, ya nggak dapet ya. Gak dapet. Mungkin itu tadi kisahnya Mas Aji ya, Mas Aji ya. Ya, Semoga ya bisa menginspirasi, mungkin motivasi buat teman-teman semua ya. Jadi jangan nilai orang itu dari masa lalu yang buruk, yang jelek ya. Jadi orang tuh gak selamanya di masa-masa itu ya. kalau masa lalu kan udah lalu, masa depan kan masih rahasia. Ya, jadi pesan-pesan Mas Aji untuk para penontonin apa Mas Aji? Ya, ya itu. Kalau masa lalu itu ya udah jangan masa lalu. Kalau masa depan itu masih rahasia. Semua orang itu masih punya masa depan. Walaupun masa lalunya jelek, masa depan itu masih rahasia. Kita nggak tahu. Gitu. Bener, Jadi goib ya. Jangan Itu tadi goib. jangan menilai orang. Kamu preman ini pasti masa depannya jelek. Nggak kayak gitu. Dosa itu namanya. Udah kayak Tuhan aja dia kan. Iya, benar sekali Tuhan ya. Nah, itu pesan dari Mas Aji ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua di mana ya pun berada. Terutama ini para anak-anak muda yang mungkin memiliki kisah yang sama seperti Mas Aji ini mungkin ya. Bisa menjadikan inspirasi mungkin ya. Terus gini, motivasi buat teman-teman. Pertama gini tuh, yang paling utama itu jauhi narkoba. Ya bener tuh pesan dari Mas Aji ini ya. Mas Aji aja udah pernah di penjara Mas Bro. Coba bayangin. Walaupun cuma 3 hari. Walaupun cuma 3 hari. Kayak 3 tahun. Kayak 3 tahun. Jadi pesan Mas Aji tadi jauhilah narkoba. Jangan menilai orang dari masa lalu yang buruk. Ya. Itu aja cukup kayaknya. Ya semoga aja Mas Aji nih ya besok masih diberikan umur panjang, sehat ya. Amin. Bisa wawancara lagi besok, mudah-mudahan sarang walletnya bisa isinya banyak ya, dan amin. sukses ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran ya seputar mungkin ada pertanyaan tentang video ini, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar ya. Kritikan mungkin sarannya apa yang teman-teman lihat di video ini, mungkin ada kekurangan bisa teman-teman cantumkan di komentar ya. Nggak apa-apa. Kritikan ataupun hinaan itu nggak masalah teman-teman. Itu biar bisa tahu kita ini apa kekurangan di video ini Mas Aji ya. Iya betul itu. Karena kita pun belum biasa ini. Baru pertama ini. Baru pertama kali diwawancara, apalagi saya nih wawancara orang ini baru pertama kali ini. Jadi mulai belajar, mungkin ada kekurangan bisa teman-teman cantumin di komentar ya. Gak apa-apa, yang negatif, yang positif terserah teman-teman. Ya biar kita bisa menilai. Pokoknya ditampung lah ya. Tampung semua pokoknya ya. Kita nggak nengok dari yang nggak pengen yang bagus-bagus doang, yang jelek-jeleknya pun nggak masalah teman-teman. Malah bagus. Kalau yang jelek malah bagus. Jadi kita bisa evaluasi. Oh iya bener. Jadi kalau yang kata Mas Aji nih, kalau yang di komentarnya jelek-jelek ya kan, maksudnya tentang kekurangan, itu kita bisa evaluasi. Bener juga itu. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi besok. Kita akan wawancarai dengan narasumber yang menarik lagi mungkin ya, Mas Aji ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Besok kita jumpa lagi. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.